Halo pemirsa, ketemu lagi di program Pustaka Daai, Pusat Informasi dan Keterampilan Daai TV. Pada kesempatan kali ini, kita akan menyajikan berita seputar singkong. Siapa tak kenal singkong? Tanaman yang satu ini mempunyai banyak khasiat yang kaya akan protein. Hampir semua orang pasti tahu apa itu singkong atau yang biasa disebut ubi kayu. Bagi sebagian orang, singkong hanyalah berupa makanan tradisional yang kini mulai terlupakan. Padahal, hampir sebagian dari singkong dapat dimanfaatkan dan diolah menjadi berbagai macam panganan. Mulai dari umbi singkong yang memiliki rasa yang khas, hingga daunnya yang bisa dijadikan sayur yang nikmat. Singkong atau bahasa latinnya Manihot esculenta pertama kali dikenal di Amerika Selatan yang dikembangkan di Brazil dan Paraguay pada masa prasejarah. Di Indonesia, tanaman ini ditanam secara komersial di wilayah Indonesia sejak tahun 1810. Banyak manfaat yang didapat dari tanaman ini seperti kalori, air, fosfor, karbohidrat, kalsium, vitamin C, protein, dan besi lemak vitamin. Baiklah pemirsa, berikut ini berbagai olahan yang bisa kita manfaatkan dari singkong. Pertama, brownies singkong. Ya, bahan baku singkong bisa diinovasi menjadi kudapan yang enak dan lezat. Brownies singkong juga bisa dikreasi menjadi brownies singkong coklat, brownies stroberi, blueberry, tiramisu kukus, hingga cake ulang tahun yang tentunya berbahan baku singkong. Singkong yang sudah dibersihkan dan diiris tipis kemudian dimasukkan ke dalam oven. Setelah kering kemudian diproses menjadi tepung singkong. Bahan baku inilah yang digunakan sebagai bahan dasar brownies singkong. Selain tepung, ada pula bahan-bahan lain seperti telur, gula, dan coklat. Semua bahan ini pun dicampur menjadi satu dengan bantuan mixer. Setelah menunggu sekitar 10 menit, adonan brownies yang dibuat pun sudah mengembang dan siap dituang ke dalam loyang-loyang yang telah dioles mentega. Lalu siap untuk dikukus. Selain umbi singkong yang bisa dimanfaatkan menjadi brownies, daun singkong pun tak kalah menariknya dibuat inovasi makanan yang lezat. Apa yang terlintas dalam benak Anda ketika mendengar kata dendeng? Ya, makanan berbentuk pipi, gurih, berbahan dasar hewani. Namun kini dendeng pun dapat dibuat dengan bahan dasar nabati berupa daun singkong. Bumbu-bumbu seperti ketumbar, garam, telur, minyak, bawang putih, dan tepung sagu menjadi bahan yang digunakan untuk membuat dendeng nabati ini terasa lezat layaknya dendeng pada umumnya. Daun-daun singkong yang sudah dibersihkan direbus ke dalam panci supaya empuk. Kemudian daun singkong ditiriskan lalu diiris tipis-tipis. Bumbu dan bahan lainnya yang sudah dihaluskan dicampurkan ke dalam daun singkong. Adonan kemudian dikukus. Setelah proses pengukusan, adonan didinginkan dan kemudian diiris tipis-tipis menyerupai daging dendeng.
Langkah terakhir adalah proses pengeringan dan dendeng siap digoreng. Pemirsa, yang ketiga, singkong bisa dimanfaatkan menjadi tepung tapioka. Prosesnya, singkong harus dibuang kulitnya terlebih dahulu. Singkong yang telah dikupas tadi kemudian dicuci sambil digiling halus melalui mesin besar ini. Hasil penggilingannya diendapkan dalam wadah panjang yang berisi air dengan kedalaman 40 cm selama 1 hari. Nah, seperti inilah wujudnya. Sedangkan sari-sari yang tidak ikut tergiling dapat digunakan kembali sebagai bahan bakar pembuatan batu bata atau untuk makanan ternak. Seperti sapi-sapi ini, mereka sangat menikmati makanannya. Setelah seharian diendapkan, tepung yang basah tadi diletakkan pada sebuah bak. Masing-masing bak bisa memuat tepung basah seberat 1 ton. Tepung basah tadi kemudian didiamkan di udara terbuka sekitar 1 hari hingga sedikit mengeras. Setelah itu dijemur kira-kira 1 hari sampai kering. Tepung yang sudah kering masih bertekstur kasar. Jadi proses terakhir dari pembuatan tepung tapioka adalah menghaluskan tepung ini dengan cara disaring. Waduh, tepung ini berterbangan kemana-mana. Jadi, untuk menghasilkan tepung tapioka sebanyak 15 ton membutuhkan waktu 3 hari. Tepung yang sudah jadi ini siap digunakan sebagai bahan dasar lem, kanji pakaian, dan berbagai bahan dasar makan seperti kerupuk, roti, dan sebagainya. Pemirsa, masih ada kaitannya dengan pemanfaatan singkong menjadi tepung tapioka atau yang biasa disebut juga aci. Limbah dari pembuatan tepung tersebut selain bisa dimanfaatkan untuk makanan ternak, bisa juga dimanfaatkan menjadi makanan cacing sutra. Cacing sutra ini hidup di aliran air endapan proses pembuatan tepung ini. Kemudian cacing tersebut menjadi pakan ikan yang syarat akan protein. Dan yang sering kita jumpai, singkong juga dapat diolah menjadi keripik. Keripik singkong memang termasuk makanan merakyat. Renyah saat dimakan, terasa asin, gurih, enak, dan tidak membuat cepat kenyang di perut. Untuk mendapatkan rasa seperti itu, membuat keripik singkong memiliki kiat-kiat tersendiri. Apa saja kiat-kiatnya? Yuk, mari kita intip. Pertama-tama, siapkan semua bahan dan bumbu untuk membuat keripik singkong. Bahan utama yang akan dipakai adalah singkong. Pilih singkong yang masih segar. Singkong segar memiliki ciri, tanah masih menempel pada kulitnya. Pada bagian pangkal umbi masih terlihat putih dan tidak ada garis-garis biru kehitaman. Hindari membeli umbi singkong yang berkulit kusam, layu, dan pada pangkal sudah terlihat biru kehitam-hitaman. Proses pembuatannya dimulai dari pengupasan singkong. Kemudian dicuci bersih. Pemotongan dengan ukuran seragam dan tipis. Siapkan air yang dicampur dengan kapur sirih. Masukkan bumbu ke dalam campuran air dan kapur sirih. Aduk rata. Singkong direndam ke dalam larutan tersebut selama kurang lebih 30 menit.
angkat dan tiriskan. Setelah itu singkong digoreng dengan minyak yang panas dan tunggu sampai matang sambil diaduk sedikit, angkat dan tiriskan. Kemudian pembungkusan kemasan. Nah, sangat banyak manfaat yang kita peroleh dari satu tanaman ini. Singkong mempunyai banyak khasiat yang kaya akan protein. Mulai dari umbi singkong yang memiliki rasa yang khas, hingga daunnya yang bisa dijadikan dendeng. Limbahnya pun memberi manfaat bagi kehidupan lain. Sajian Pustaka Daai sampai di sini dulu. Semoga memberi manfaat kepada pemirsa dan sampai jumpa di edisi selanjutnya.